Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti analisa saham-saham perbankan yang direvisi turun outlooknya oleh Moody's. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari Jumat masih bertanda rebound dari support kuatnya. Dan ternyata analis-analis menaikkan target harga saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham Telkom yang terpantau pada perdagangan hari Jumat naik 2% lebih ke harga 3.380. Secara teknikal bisa kita lihat Telkom saat ini memang sudah kurang oke karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Tapi pada kenaikan hari Jumat membuat Telkom masih bisa bertahan di garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah minimal Telkom masih akan sideways dan garis EMA 150 di harga 3.300 sampai saat ini masih berupa support yang lumayan kuat. Dan bisa kita perhatikan beberapa kali garis EMA 150 di tes ini masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Telkom, setelah satu minggu terakhir terus keluar, hari Jumat kemarin asing mulai masuk kembali. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk Telkom, apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba hold. Yang ingin coba pantau dan entry, misalnya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul target harga saham dikerek, intip sisi menarik Telkom. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, analis merevisi target harga saham Telkom setelah melihat perbaikan pada emiten ini. Telkom dinilai memiliki dua keunggulan dibandingkan dua pesaingnya. Jadi bisa kita lihat dari Bloomberg mayoritas atau 31 dari 42 analis yang mengulas saham Telkom memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya menyarankan untuk hold. Target harga baru untuk 12 bulan ke depan ini di sekitar harga 4.000. Oke, jadi sebelumnya memang target harganya itu sekitar 3.884. Jadi analis dari Maybank mengatakan bahwa pihaknya menaikkan target harga ke 3.600 menjadi dari 3.600 menjadi 3.900. Jadi sekarang kita lihat dulu di 4.000 ini di sini sebelumnya sempat dicapai, harga sekarang masih di bawah dan karena masih ada akumulasi masih bisa coba dipantau untuk saham Telkom. Tapi untuk entry wait and see, apabila minggu depan kembali lanjut naik melewati 3.400 ini juga masih menarik untuk buy on breakout. Dengan target swing terdekat di 3.500 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.520. Karena walaupun ada potensi no rebound, tetap harus jadikan garis EMA 50 untuk target take profit karena garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelum bisa kita lihat berhasil bertanda rebound dari garis EMA 140, mencoba break garis EMA 50 dan 3.600, ternyata Telkom masih gagal dan kembali melemah. Karena sebelumnya bisa kita lihat garis EMA 50 merupakan support kuat. Setelah terlewati ini akan menjadi resisten kuat dan bisa menahan kenaikan dari saham Telkom. Dan karena secara teknikal saat ini mulai sideways, bisa pertimbangkan untuk swing entry di sekitar garis EMA 150 dengan target swing di garis EMA 50 apabila gagal break. Atau hold saya terus selama Telkom tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target di sekitar 3.600 sampai 3.700. Oke, sekarang kita lihat Indosat. Indosat jika kita perhatikan cara pergerakan juga saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi secara candle Indosat hari Jumat masih naik 0,94% ke 2.150. Sekarang bisa kita lihat masih berada tepat di garis EMA 150. Jadi secara candle walaupun sempat berada di bawah 2.150 pada hari Kamis sempat ditutup di bawah garis EMA 150. Cara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal Indosat juga saat ini masih belum begitu oke, hampir mirip dengan Telkom. Garis EMA 50 di sekitar harga 2.240 ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi bisa kita lihat di sini berhasil bertanda rebound, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break dan kembali melemah. Lalu selalu saya jelaskan apabila kita tunggu di garis EMA 150 atau garis EMA 50 dan di atasnya ada satu garis EMA lagi yang sudah berubah menjadi resisten, pertimbangkan jadikan garis EMA itu untuk target kita swing. Karena apabila berhasil rebound dan tertekan di garis EMA di atasnya, ada potensi malah kembali melanjutkan pelemahan. Kan cara pergerakan sebenarnya sudah mulai kurang oke apabila turun di bawah salah satu EMA. Jadi contohnya untuk garis EMA 150 ini sudah berubah jadi support, tapi garis EMA 50 ini sudah jadi resisten. Apabila gagal break ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Dan kita lihat untuk Indosat
asing masih terus keluar. Jadi beda dengan Telkom yang asing mulai masuk pada kenaikan hari Jumat, Indosat asing masih keluar. Di broker summary jika kita lihat ini memang masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, wait and see, lihat apakah minggu depan Indosat bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Apabila masih bisa naik atau minimal bisa bertahan di 2150, Musa bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 2200 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2230. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata Indosat kembali melemah di bawah 2150 minggu depan. Kan cara pergerakan ada potensi untuk mulai terkonfirmasi break garis EMA 150-nya dan akan mulai downtrend dengan target penurunan di harga 2000. Sekarang kita lihat XL. XL bisa kita lihat cara pergerakan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Tapi penurunan 1% ini ternyata ini ada candle hijau. Sehingga ini ada potensi untuk false breakout. Tapi secara pergerakan sebenarnya ini sudah kurang oke karena sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi secara technical garis EMA 150 di harga 3070 ini sudah terkonfirmasi break, sudah berubah menjadi resisten. Cuma karena ini candle hijau, ada potensi untuk coba kembali akan mengetes garis EMA 150 minggu depan. Apabila berhasil naik, ini berarti ini false breakout. Karena memang candle hari Jumat ini candle hijau. Tapi secara teknikal bisa kita lihat XL saat ini sudah turun sangat dalam. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk XL, bisa kita lihat ini menariknya asing masih terus masuk walaupun terkoreksi. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya ini tidak ada distribusi. Jadi untuk XL apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, Musa lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 2800. Apabila minggu depan XL masih bisa bertahan di target harga ini baru coba ikut entry. Atau mau lebih aman lagi tunggu XL berhasil naik di atas garis EMA 150 baru ikutan buy on breakout. Dengan target swing terdekat di zona 3200 sampai 3300. Tapi secara teknikal Musa harus pertimbangkan untuk keluar atau jangan entry dulu jika ternyata XL kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 atau minimal gagal naik di atas 3000. Kan 3000 saat ini juga berpotensi akan menjadi resisten untuk saham XL ke depannya. Sekarang kita lihat MTEL. MTEL bisa kita lihat ini salah satu saham yang mulai downtrend. Bisa kita lihat di sini setelah berhasil break kedua garis EMA, MTEL terus bergerak turun. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan untuk saham-saham Telkom tadi, Indosat maupun XL ya apabila terkonfirmasi break secara teknikal sudah beresiko untuk entry karena ada potensi lanjutan untuk bergerak turun. Dan bisa kita lihat untuk MTEL asing memang masuk walaupun jumlah kecil tapi secara keseluruhan asing masih keluar dan di broker saham juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk MTEL Musa harus hati-hati karena masih ada distribusi. Saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi apabila mau coba spekulatif buy lebih oke menurut saya adalah coba tunggu MTEL terkoreksi mengatas 500. Apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikutan spekulatif buy dan target swing di 530 sampai 550. Atau mau tunggu yang lebih oke lagi minimal tunggu MTEL bisa naik kembali di atas 550. Apabila berhasil naik di atas 550 minimal ada potensi mulai membentuk high low. Dengan target swing terdekat di 580 sampai garis EMA 50 150 di 595 untuk target swingnya. Tapi sama secara teknikal MTEL masih belum bisa kita konfirmasi akan uptrend jika ternyata masih belum berhasil break garis EMA 50 150 ini. Jadi apabila mau entry pun teman-teman harus lebih disiplin kan secara teknikal saat ini tidak oke dan karena bursa kita juga masih belum stabil, potensi untuk melanjutkan pelemahan masih lumayan besar. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.